Pak Jokowi itu memang suka mencela-mencele. Pak Jokowi itu sudah dikenal kalau omongannya nggak konsisten. Pagi kedelai, sore tempe. Bang Romi Romahur-Muzi, politisi dari P3, punya istilah halus dan sedikit menyanjung buat menggambarkan perilaku Pak Jokowi yang sangat nggak patut ditiru ini. Yakni, sen kiri, belok kanan. Pak Jokowi suka mengecoh dengan memberi tanda-tanda mau belok ke kiri, padahal dia akhirnya belok ke kanan. Tapi apapun istilahnya yang digunakan, sudah pasti secara moral, secara adab, secara etika, sikap berubah-ubah sesuai kepentingannya sendiri, sikap mencela-mencele, sikap yang nggak konsisten, ini adalah sikap yang tidak baik. Jangan ditiru, apalagi dirayakan sebagai sebuah keunggulan dan kelihayan. Sikap mencela-mencele Pak Jokowi jangan menjadi budaya kita. Dan sekarang ini kalau Pak Jokowi lagi-lagi menunjukkan sikap yang nggak konsisten, sikap yang mencela-mencele soal pembangunan IKN, soal pembangunan ibu kota Nusantara, lalu apa yang mau dikata lagi? Toh dia memang politisi yang menghalalkan dan terbiasa mencela-mencele. Jadi, kita mau apa lagi? Yang penting, ini yang penting buat kita, buat rakyat Indonesia. Yang penting kita jangan sampai tertipu lagi. Sikap mencela-mencele terbaru mantan Presiden Jokowi yang jadi sorotan netizen dan juga media adalah inkonsistensinya soal IKN. Ada sikap mencela-mencele Jokowi soal IKN. Dulu saat masih menjadi presiden, Pak Jokowi dengan gagah pernah bilang dan dicatat oleh media kalau dia bakal terus mengawal IKN walaupun dia sudah pensiun. Sekarang ketika anggaran pembangunan IKN dipotong habis-habisan sama Presiden Prabowo, Pak Jokowi ternyata memilih buat lempar badan. Sewaktu ditanya sama wartawan, Pak Jokowi bilang dia nggak mau ditarik-tarik soal urusan pembangunan IKN. Itu urusan pemerintah. Ya, sudah pasti sikap terbaru dari Pak Jokowi ini sebetulnya nggak mengherankan. Bahkan sebetulnya sejak dulu kita mestinya ragu sama omongan Pak Jokowi kalau dia masih bakal mengawal pembangunan IKN walaupun sudah pensiun. Sebagai catatan, ini penting buat kita catat dan terus ingatkan. Pernyataan Pak Jokowi yang bilang kalau dia masih mau terus mengawal IKN itu disampaikan di bulan Agustus tahun 2024. Jadi pernyataan ini sebetulnya masih belum lama. Pak Jokowi menyampaikan pernyataannya dengan penuh percaya diri dan mungkin agak sedikit pongah sewaktu acara groundbreaking pembangunan Hotel Swiss Bell Hotel Nusantara pada tanggal 12 Agustus 2024. Dalam pidatonya, Pak Jokowi bilang kurang lebih seperti ini. Jadi, nanti saya akan kesini lagi buat nginep di hotel ini. Nanti sudah tidak sebagai presiden. Saya akan lihat terus meskipun saya enggak jadi presiden. Saya akan ikuti terus. Begitulah kurang lebih pernyataan dari Pak Jokowi ketika itu. Pak Jokowi juga menegaskan kalau dia bakal sering mengunjungi IKN pasca dia lengser. Nanti saya bakal rutin mengunjungi IKN. Begitu kata Pak Jokowi ketika itu. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang benar-benar terjadi? Yang terjadi adalah sekarang Pak Jokowi sudah nggak konsisten sama yang dia omongkan sendiri beberapa bulan yang lalu. Hari Jumat lalu, tanggal 7 Februari tahun 2025, sewaktu ditanya oleh para wartawan soal efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo yang memangkas habis anggaran buat IKN, Pak Jokowi minta supaya masalah anggaran ini nggak disangkut pautkan dengan dirinya. Dia minta soal itu ditanyakan langsung ke Pak Basuki Hadi Mulyono, Kepala Otorita IKN. Pak Jokowi mengaku dia sendiri memang sesekali berkomunikasi dengan Pak Basuki yang merupakan salah seorang menteri andalannya. Tapi kata Pak Jokowi, dia sebatas menanyakan kabar, kesehatan, dan keluarga saja. Dia nggak membahas masalah pekerjaan.
Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Salam inspirasi tentunya. Pada video-video seperti ini, masyarakat senang, masyarakat lebih giat dan lebih semangat dalam melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam ancaman-ancaman yang kerap kali itu dilakukan oleh para pejabat-pejabat karena tindakan-tindakan mereka yang sering sekali itu dinilai tidak pro terhadap masyarakat. Nah, kita telah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Mbak Rini Udoyo. Itu diberikan sebuah judul bahwasanya Jokowi ketika ditanya tentang IKN ya, yang dinilai sering sekali kita mendengarkan IKN mangkrak begitu ya. Apakah benar dan kenapa bisa seperti itu? Tentunya itu yang muncul di pikiran kita sebagai masyarakat Indonesia. Tentunya dalam setiap permasalahan yang ada, masyarakat selalu menjadi agen of control dalam menilai supaya tidak lewat dari batas-batas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, ketika ditanya sama Jokowi, kerap kali Jokowi tidak memperdulikan hal itu. Padahal ini adalah program number one seorang Jokowi dalam membangun IKN yang memindahkan. Sebenarnya udah bagus ya, sangat udah luar biasa IKN dalam pembangunannya. Tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan. Apakah karena ini hawa nafsu Jokowi yang besar supaya namanya selalu ada di sana ataupun seperti apa? Nah, mari kita baca dan mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dalam menilai semuanya ini. Dari Made Sukarta mengatakan, seorang pemimpin harusnya satya wacana, yang artinya harus ucapannya, omongannya bisa dipercaya oleh rakyat dan berbicara kebenaran, bukan mencela-mencela, apalagi pembicaranya harus bisa dipercaya rakyat. Kenapa harus terjadi seperti itu? Karena memang ketika belum ada titik terang dari apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang terkait dalam pembangunan IKN, ini menjadi sebuah ancaman karena udah banyak dana negara yang dialihkan ke sana. Bahkan dinilai juga kita memiliki hutang yang besar karena pembangunan IKN tersebut. Nah, apakah ini akan menjadi sia-sia perjuangan ini? Dan tentunya kalau ini terjadi apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, satu pukulan keras buat Jokowi. Pastinya mereka kecewa sebesar-besarnya terhadap Jokowi. Belum lagi kekecewaan mereka terhadap politik dinasti Jokowi, ditambah lagi karena hawa nafsu Jokowi dalam memindahkan IKN di Kalimantan. Dari Bambang Subianto mengatakan, tidak heran mencela-mencela Jokowi akhirnya dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Sikap buruk Jokowi mestinya tinggalkan jauh-jauh oleh Prabowo. Karena apa? Ketika Jokowi masih terhubung dengan Prabowo, maka visi misi Prabowo pun tidak akan terlaksana dengan baik, tidak bisa berjalan 100%. Pastinya sinyal-sinyal akan muncul tetap dari seorang Jokowi yang akan merasuki dan mempengaruhi seorang Prabowo Subianto, dan pastinya itu akan berpengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ke depannya. Dan kita bisa menilai pembangunan IKN dengan mundurnya ketua otorita IKN dan berbagai macam hal-hal lain ya. Itu artinya mereka melihat sesuatu hal yang buruk dalam pembangunan IKN ini. Nah, IKN akan turun anggaran lebih dengan catatan menteri titipan kabinet dikurangi menterinya kembali ke 34. Efisiensi perlu karena keuangan negara terbatas dan hutang yang mengganggu ya, yang begitu besar, yang makin mangkrak. Namun mohon hindari PHK-PK presiden, nggak guna program. Mungkin di rumah malah tiada makan rutin karena wali murid jadi korban PHK. Orang yang merampok duit negara itu harus diseret dan dihukum jalan serta dimiskinkan. Sudah terlalu parah pejabat negeri kita, yang dimana sering sekali mereka melalaikan hal-hal seperti ini. Nah, kita ngaca pada diri sendiri, apa yang sudah kita perbuat pada negeri ini, kecuali ngomongin kejelekan pemimpin negeri ini. Kalau kita lebih baik, kenapa tidak nggak jadi pemimpin begitu ya? Mulyono bisa tidak konsisten, pagi kedelai, sore tempe, malamnya tahu, mencela-mencela. Kalau Joko Widodo itu mencela-mencela, lah kok
isi banyak pengikutnya. Berarti pendukung Jokowi banyak itu orang senang kecil mencela. Sebaiknya orang seperti itu harus kita apakan? Ya, pertanyaan besar. Itu banyak bangsa, itu bangsa yang banyak itu baiknya disikat aja. Orang yang jelas, golongan orang yang tidak konsisten. Kalau bisa usul Jokowi, itu orang yang tidak baik. Sebaiknya orang tidak baik harus dilibas dan diadili. Hukum jadi panglima negara, artinya Jokowi orang tidak baik, tidak jujur, tidak baik, harus dibalas dan diadili. Itu yang diminta oleh masyarakat saat ini. Masyarakat meminta hal itu terjadi ya, karena menilai bahwa dari awal pembangunan IKN ini sudah dinilai bahwa investornya itu sangat minim masuk, karena mereka menilai bahwa hutang negara yang begitu banyak. Bayangkan bagaimana mereka bisa percaya terhadap pembangunan IKN yang begitu banyak hutang negara Indonesia. Lihat aja ntar, jangan berpikir negatif dulu Pak. Prabowo kan masih menjabat, seandainya udah nggak menjabat baru beri komentar. Giliran IKN udah jadi pada penikmat, kita harus berpikir positif. Biasa bangsa ini menjadi negara maju, salam berpikir positif. Namun komentar terakhir saya akan sampaikan kepada kita, Jokowi adalah presiden terbaik yang dimiliki bangsa ini. Berani, berintegritas, dan memiliki visi cerdas. Beda dengan Prabowo yang botol Anda yang stupid menilai karena kebencian. Ya, segala sesuatu yang terjadi pasti ada pro dan kontra, ada senang dan tidak senang terhadap pemimpin-pemimpin yang ada saat ini. Orang yang memilih Jokowi apakah ikut menanggung dosa atas ketidakbecusan Jokowi selama memimpin negeri ini? Tentunya ini pertanyaan besar karena telah memilih pemimpin yang tidak amanah. Gimana pendapat Anda tentang hal ini? Teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.